Bagaimana perasaanmu jika kamu jadi cewek, terjebak di rumah bordil, dipaksa berdandan seperti wanita penghibur dan langsung tancap gas sama pria hidung belang? Jangan nonton film ini jika kamu nggak siap mental. Kamatipura adalah red district di India. Ada bibi gendut sedang galau lantaran salah satu anak asuh barunya dari semalam tidak mau menurut. Atas masukan dari para gadisnya, disarankan minta bantuan ke Nyonya Ganggu. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di distrik itu dan sangat terkenal. Semua orang menghormatinya. Ganggu menghampiri anak gadis baru itu, membuka borgolnya dan memberikan minum dengan tulus. Menasihatinya bahwa sekali masuk ke distrik ini, kamu nggak akan bisa keluar. Kemudian, dia menceritakan tentang dia yang dahulu kepada gadis itu. Gangga Katiawadi adalah gadis desa yang ceria dan cantik, anak dari pengacara. Setelah menari, pacarnya yang bernama Ramnik datang menawarkan Gangga jadi bintang film di kota. Ramnik berhasil membawa Gangga kabur. Gangga juga dilarang berpamitan dengan orang tuanya. Tidak hanya itu, Ramnik menyuruh Gangga membawa perhiasan untuk bekal. Ini cowok kere banget yakin. Sesampainya di rumah bordil Kamatipura, Gangga sangat bingung. Ia disambut oleh penjaga garang yang siap menyergapnya dan bibi gendut bernama Bibi Shaila. Ramnik, cowok pengecut itu kabur meninggalkan Gangga yang imut kayak marmut. Gangga memasuki ruangan dan pintu tertutup dari luar. Dia panik. Semalaman dia stres dan baru menyadari bahwa sebenarnya dia di rumah bordil. Dia dijual sebagai wanita penghibur. Akhirnya, Gangga mencoba berdamai dengan keadaan. Memakai bedak dan kicau yang tebal, dia dipaksa untuk berpose dan menawarkan diri kepada pria yang lewat di depan rumah. Berkumis dan wajah mesum, jadi pertama kali menikmati kehangatan Gangga cantik ini. Bibi Sela tampak puas dengan pendapatan para anak gadisnya. Siang malam mereka dipekerjakan tanpa ampun, bahkan saat mati lampu sekalipun. Tuan Govin memberikan tips atas pelayanan super memuaskan Gangga, tapi Gangga menolak, malah membakar uang tips itu sebagai isyarat mengkremasi dirinya yang dahulu dan merubah namanya menjadi Ganggu. Atas saran dari pelanggannya, dia bertekad totalitas menjalani bisnis terlarang ini. Ganggu dari dulu memang cerdas dan ambisius, dan sekarang dia punya visi 5 tahun lagi akan memimpin Red District ini. Dalam waktu singkat, Ganggu mampu menarik hati teman-teman seperjuangannya untuk patuh terhadap perintahnya. Dia mulai memberontak, tidak bekerja, menuntut libur dan mengajak teman-temannya nonton film. Sesampainya di bioskop, Ganggu digodain pria jelek kucel. Ganggu tidak terima dengan godaan itu. Menyinggung Ganggu, dia berontak dan memukuli pria kucel itu. Segera saja menjadi perhatian banyak orang di sekitar. Setelah puas menonton film, mereka bercanda bersama. Ganggu dimintai tolong menulis surat buat ayah salah seorang temannya, dan dia pun ternyuh. Temannya curhat dan Ganggu mulai menulis. Ternyata kisahnya sama persis dengan apa yang dia alami. Tanpa sadar, air mata bening turun dari mata lentiknya. Dini hari, ada pelanggan misterius minta dilayani. Awalnya akan ditolak Bibi, tapi akhirnya diterima juga, khusus untuk Ganggu. Bibi mencari Ganggu yang sedang tidur bersama teman-temannya. Ganggu enggan, tapi kemudian dia diiming-imingi Bibi 2 kali lipat, dan akhirnya Ganggu pasrah. Ganggu masuk kamar. Pria hitam sudah siap memangsa Ganggu. Dia meletakkan uang di meja dan permainan dimulai. Pria itu cuma ingin menyiksa Ganggu. Semua panik, dan puncaknya kepala Ganggu dibenturkan ke tembok. Sadis. Wajah cantik Ganggu seketika berubah menjadi seram berkat luka yang didapatkan. Teman-temannya terus menekan Bibi untuk ikut tanggung jawab. Tetapi bibi gendut itu takut dan tidak mau tahu. Karena tidak mendapatkan biaya pengobatan, Ganggu dipindahkan ke gudang rumah sakit. Teman-temannya menyarankan Ganggu mengadu ke Tuan Lala, karena yang menganiayanya semalam adalah anak buah Tuan Lala. Saat iring-iringan Tuan Lala melintas, dia beranikan diri memanggil namanya agar mendapatkan perhatian. Benar saja, trik itu berhasil, dan Ganggu diminta menghadap secara khusus di lantai atas. Ganggu kemudian menceritakan detail kejadiannya, dan Lala mengerti karena pelakunya adalah pengkhianat di bisnis yang dia kelola. Kemudian di akhir obrolan, Ganggu ditawari uang untuk berobat, tetapi dia menolak. Ini bukan karena uang.
Pagi itu di Kamatipura yang ramai seperti biasanya, pelanggan itu datang lagi. Banyak yang menyarankan Ganggu menolaknya, tapi justru dia melayaninya dengan tegar dan benci. Sejurus kemudian Tuan Lala datang. Ajudannya segera mencari Shaukat yang menyeretnya ke jalanan. Tuan Lala tanpa ampun menghajar Shaukat dan disaksikan oleh ribuan mata. Ganggu menginjaknya sebagai penghinaan dan deklarasi menang atasnya. Saat Ganggu sedang rebahan, teman-temannya datang. Tidak hanya dari satu rumah, tapi dari seluruh penjuru distrik. Mereka menganggap bahwa Ganggu sosok yang paling mengerti keadaan mereka dan secara aklamasi mendaulat Ganggu sebagai calon presiden distrik itu. Ganggu secara rutin berolahraga pagi. Dua ajudannya melaporkan keadaan distrik politik di distrik itu dan isu apa saja yang mau diangkat untuk mendongkrak suara Ganggu. Arak-arakan pemimpin sebelumnya melintas. Dia tampak congkak dan menyebelin banget. Dia tuh transgender dan terkenal kejam. Malam itu Ganggu meminta dukungan finansial kepada Tuan Lala. Tuan Lala menyambut hangat tawaran Ganggu. Dia diminta mengelola bisnisnya dengan 20% keuntungan untuknya. Kalau di bagian ini romantis banget ya. Ada seorang cowok memasuki ruangan Ganggu, saat itu dia sedang mandi. Tenang pemirsa, cuman setengah badan saja kok. Pria itu sopan banget, berbeda dengan lainnya. Kalau pria lain pasti pengennya nubruk kali ya. Dan itu membuat Ganggu tersepona dengan pria ini. Sepulang jalan-jalan, dua utusan Nyonya Razia datang, mencoba mengintimidasi Ganggu. Eits, mereka tuh salah orang. Tak takut diancam, Ganggu malah melawan dan mengusirnya. Pagi harinya, polisi datang, menggeledah seluruh sudut ruangan Ganggu. Mereka dapat laporan dari Nyonya Razia bahwa di situ menjual bisnis barang haram. Biasa di film-film India itu, kalau polisi mudah banget disuap. Mereka langsung bungkam setelah dikasih uang. Payah banget ya. Saat Ganggu sedang asik minum bersama temannya di kafe, nyonya transgender itu, nyonya atau tuan ini? Nyonya transgender itu datang mengintimidasinya di depan banyak orang. Ganggu tidak takut sedikit pun dengan ancamannya. Justru dia sedang menyusun siasat menaklukkan makhluk itu. Poster Nyonya Razia tertempel banyak sekali di dinding jalan. Para pengikut setia Ganggu melaporkan dan mereka mengatur siasat. Ganggu mencari orang untuk merekam sepak terjang kebusukan Razia dan akan diputar di tengah kota. Taktik Ganggu berhasil, tak seorang pun datang dalam pidato politik Nyonya Razia karena semua sedang berkumpul di lapangan menyaksikan film trik busuknya Razia. Ganggu seorang diri datang, kali ini giliran dia yang mengintimidasi. Cantik, cerdas, dan elegan banget. Saat Ganggu di atap rumah, ajudannya datang menghampirinya, membawa poster yang berisi Ganggu untuk maju ke pemilihan menggantikan Nyonya Razia. Baju ditanggalkan, nampak anak gadis dijeruji besi karena frustasi. Dia adalah salah satu anak dari sahabatnya yang masih bersih dari dunia hitam. Ibu gadis itu curhat kepada Ganggu. Dia tidak ingin nasib anaknya sepertinya. Lebih baik digurung daripada jadi pemuas para pria. Dia ingin sekali menikahkan putrinya, tapi siapa yang mau dengannya? Ganggu hanya dia mendengarkan curhatan sahabatnya itu. Pagi itu, Ganggu bersama rombongannya ke rumah pacarnya. Dia membawa perhiasan 350 gram emas dan uang tunai yang sangat banyak. Ganggu bermaksud meminang pacarnya itu untuk gadis sahabatnya. Ganggu meyakinkan bahwa gadis yang dia bawa itu gadis baik-baik. Awalnya memang ditolak, tapi akhirnya diterima oleh kedua orang tua pacarnya Ganggu. Pacarnya nggak habis pikir, kenapa Ganggu bertindak seperti itu? Atau mungkin karena pemilihan? Dia akan melakukan apapun untuk kesejahteraan gadis distrik itu, meskipun mengorbankan yang dia cintai. Yakin, ini saat yang nyesek banget. Bisa dimainkan jika kamu jadi Ganggu, ngasihkan pacar yang dia cintai ke orang lain untuk kebahagiaannya. Meskipun kamu hancur berkeping-keping, tapi itu pilihannya Ganggu. Dan pesta acara meriah digelar. Ganggu tetap tegar. 48. Saat Ganggu menciumi kartu kenangan bersama pacarnya, dia dipanggil teman-temannya untuk pergi ke kafe karena hasil perhitungan pemilihan sudah keluar.
Semua berkumpul di kafe mendengarkan pidato politik Ganggu yang menang pemilu untuk pertama kalinya. Dia berjanji akan mensejahterakan semuanya meskipun harus berkorban dengan apa yang paling dia cintai. Dan itu disambut riuh pendukungnya. Ganggu pergi ke tukang gigi untuk menjaga penampilannya, mulai melakukan tugasnya sebagai presiden distrik dengan pelayanan yang prima. Sejurus kemudian dia ingat ayah ibunya di kampung. Dia beranikan telepon ke kampung, tapi cacian yang didapatinnya sedih banget. Kayaknya sih. Temannya berkumpul dan bercanda seperti biasa. Ada seseorang yang cerita bahwa dia hamil 3 bulan dan akan mempertahankannya. Di mana-mana yang namanya film India tuh identik dengan tarian kan. Nah, di sini kita disuguhkan dengan tarian penuh emosi dari Ganggu. Emosi kegembiraan, kekecewaan, harapan, cinta, dan putus asa. Semua campur aduk jadi satu dan menciptakan gerakan yang eksotis. Gelombang protes muncul dari sekolah dekat rumah bordil. Mereka menganggap bahwa keberadaannya menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Negosiasi pun buntu, meskipun Gangga didukung oleh Tuan Lala. Ganggu terus didesak untuk menyingkir dari distrik itu. Dia dianggap sebagai aib karena pengaruh buruk bagi anak. Asiknya, Ganggu tidak menganggap itu sebagai ancaman, tapi sebuah tantangan. Mental baja. Alih-alih menghindar dari tekanan pihak sekolah, Ganggu langsung mendatangi kantor kepala sekolah bersama 12 anak yang didaftarkan sekolah di situ. Di tempat itu pula ia berkenalan dengan seorang jurnalis muda bernama Fezi dan mengundangnya untuk rumah bordil. Ganggu menunggu kedatangan Fezi. Beberapa saat kemudian Fezi datang, mereka membicarakan situasi politik di distrik itu. Riuh langkah kaki anak-anak menghampiri mereka. Ternyata anak-anak datang mengadu karena tidak diterima di sekolah itu. Fezi memotret mereka untuk diviralkan. Kamli, salah satu sahabat Ganggu, sedang sekarat menghadapi persalinan. Ganggu sedih dan akhirnya sahabatnya itu meninggal. Untuk pertama kalinya rumah bordil itu tutup setelah sekian lama non-stop buka tanpa henti. Keesokan harinya, Fezi datang menemui Ganggu, membawa kabar bahwa artikelnya viral tentang Ganggu, distrik, dan pendidikan. Dia mengundang Ganggu untuk ikut berbicara di depan publik bersama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya. Ganggu setuju. Fezi akhirnya diservis gadis-gadis distrik. Hahaha, seneng Ganggu tampak repot mempersiapkan penampilan pertamanya. Dia dibersamai oleh pengikut 2 setianya yang sedari tadi memperhatikan Ganggu dengan senyum lucunya. Dia pun masuk mobil melaju menuju tempat unjuk gigi pertama kalinya. Meskipun sempat salah panggil nama, Ganggu akhirnya muncul. Dari sekian banyak pembicara, hanya dia yang benar-benar berpenampilan nyentrik, lugas, apa adanya. Dia merobek contekan yang disiapkan Fezi. Di luar dugaan, dia minta diambilkan kursi. Layaknya penguasa panggung, dia menghipnotis semua yang hadir dengan kata-kata yang selama ini dia pendam. Tentang kebebasan, rumah tinggal, pendidikan, hak hidup, pekerjaan, dan cinta. Serius, ini bagian film yang paling keren menurutku. Setelah sukses jadi pembicara nasional, banyak tokoh yang sowan kepadanya, minta dukungan dan kerjasama. Dia secara santai menanggapi semua tawaran itu, dan tanpa diduga, dia dipanggil Perdana Menteri India secara khusus. Ganggu bersiap naik kereta. Dia teringat dulu naik kereta meninggalkan rumah menuju Kamatipura. Sedangkan sekarang dia naik kereta meninggalkannya untuk menemui Perdana Menteri. Dia berjanji dalam hatinya akan memenangkan hati Perdana Menteri dalam 15 menit. Mantap kan? Sepanjang perjalanan, dia ditemani salah satu ajudannya yang menyarankan harus berfoto dengan Perdana Menteri sebagai bukti bahwa dia pernah bertemu dengannya. Pertemuan ini sangat singkat. Dia bercerita tentang hak, praktek jual beli manusia, tempat tinggal yang akan dirampas, dan kesetaraan hak semua orang. Ganggu menceritakannya dengan sepenuh hati, dilengkapi tetesan air mata. Ganggu diberi bunga mawar langsung dari Perdana Menteri sebagai bentuk dukungan. Ganggu Kathiawadi, Presiden Kamatipura, Red District India, diarak keliling kota sebagai pahlawan. Dan dia sampai sekarang akan tetap ada dalam hati setiap orang di distrik tersebut. Ya, sebagai pahlawan.
pelindung, dan inspirasi bagi anak-anak di distrik tersebut. Bahwa kita hidup di bumi yang sama, langit yang sama, dan hak yang sama untuk semua orang. Dan film pun berakhir. Nah, aku lihat film ini jadi open-minded tentang Red District. Recommended banget deh. Sampai ketemu di film selanjutnya ya.